Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia dengan NIM 2103060014 dari Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membuat video praktikum mengenai anatomi dan fisiologi pada ternak, dibimbing oleh Ibu Tati Vidianasari, SPT, MP. Di sini saya menggunakan ayam kampung jantan atau Gallus domesticus sebagai sampel yang akan saya gunakan nantinya. Baiklah, sekarang saya akan memberitahukan bagian-bagian dari unggas, yaitu yang pertama ada caput atau kepala, yang kedua ada kolum atau leher, yang ketiga ada trunkus atau badan, yang keempat ada ekstremitas anterior, yang kelima ada ekstremitas posterior, dan yang terakhir ada kaudal atau ekor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian caput atau kepala. Caput ini terdiri dari rostrum atau paru. Rostrum terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu maksila, rahang atas, dan mandibula, rahang bawah. Lalu ada nares anteriores atau lubang hidung. Lalu ada pial atau jengger. Lalu ada serai, yaitu tonjolan yang terletak di pangkal paru. Lalu ada organovisus atau mata. Dan yang terakhir yaitu porus acousticus externus atau lubang telinga. Selanjutnya bagian serviks atau leher dan trunkus atau badan. Serviks ini yaitu yang menghubungkan antara caput atau kepala dengan trunkus atau badan. Trunkus ini ditutupi oleh bulu. Menurut letaknya, bulu unggas terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tectrices. Tectrices yaitu bulu yang menutupi badan dari unggas. Yang kedua, rectrices. Rectrices yaitu bulu yang berada di pangkal ekor, di mana vexillumnya simetris berfungsi sebagai kemudi. Yang ketiga, remiges, yaitu bulu yang menutupi sayap. Yang keempat, palapterum, yaitu bulu yang menutupi bahu dari unggas. Dan yang terakhir, alas puria, yaitu bulu-bulu kecil yang berada di digiti ekstremitas anterior. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu ekstremitas anterior, yaitu bagian sayap pada unggas. Ekstremitas anterior terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu humerus, tulang lengan atas. Yang kedua, radius, tulang pengumpil. Yang ketiga, ulna, tulang hasta. Yang keempat, ossa carpalia, tulang pergelangan tangan. Yang kelima, carpometacarpus, tulang telapak tangan. Yang terakhir, digiti atau jari. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagian ekstremitas posterior, di mana ekstremitas posterior terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, femur, tulang paha. Yang kedua, patella, tulang lutut kecil. Yang ketiga, tibia tarsus, persatuan antara tulang tibia dan tarsalia. Yang keempat, fibula menempel pada tibia tarsus. Yang kelima, tarso metatarsus, tulang telapak kaki yang menonjol ini.
Dan yang terakhir ada palanges atau tulang jari kaki yang berjumlah 4. 1, 2, 3, dan 4. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan jenis-jenis bulu yang terdapat pada unggas. Yang pertama yaitu plumai. Plumai ini terdiri dari beberapa bagian. Ada kalamus. Kalamus ini yaitu bagian yang melekat pada tubuh unggas. Lalu ada racis, yaitu sebagai penyokong vexillum. Lalu ada vexillum. Vexillum ini tersusun dari barbae yang melekat pada racis. Dan yang terakhir ada namanya barbule. Lalu jenis bulu unggas yang kedua yaitu plumulae. Plumulae ini memiliki bentuk yang mirip dengan plumae, tetapi si plumulae ini lebih kecil. Dan kalamus si plumulae ini lebih pendek dibandingkan dengan plumae yang tadi. Dan barbaenya juga lebih pendek dan lebih halus. Lalu jenis bulu yang terakhir pada unggas yaitu ada namanya filoplumae. Ini filoplumae. Filoplumae ini memiliki bentuk seperti rambut. Filoplumae ini juga mempunyai tangkai yang lebih panjang. Dan di atasnya ini terdapat barbae dan barbule. Di atasnya terdapat barbae dan barbule. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagian sektio, yaitu susunan tubuh bagian dalam pada unggas. Di sini ada sistem pencernaan pada unggas. Sistem pencernaan pada unggas dimulai dari cavum oris atau mulut, berfungsi sebagai jalan masuk menuju ke sistem pencernaan dan pernapasan. Lalu ada exofagus atau kerongkongan, berfungsi meneruskan makanan yang masuk melalui paru. Lalu ada crop atau tembolok, berfungsi sebagai tempat sementara penyimpanan makanan. Lalu ada proventriculus, yaitu berfungsi sebagai mencerna makanan secara enzimatis. Lalu ventriculus atau gizzard berfungsi mencerna biji-bijian yang dimakan oleh unggas, di mana di dalam ventriculus atau gizzard ini terdapat batu-batuan kecil yang berfungsi untuk membantu mencerna makanan pada unggas tersebut. Dan sifat ventriculus ini berotot tebal. Lalu setelah itu menuju ke intestinum tenue. Intestinum tenue ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum yang berbentuk seperti huruf U, lalu jejunum, setelah itu ileum. Di dalam duodenum ini terdapat pylorus atau pankreas yang berfungsi sebagai mensekresikan makanan. Selanjutnya yaitu melalui seka. Ini seka, di mana seka berfungsi sebagai mencerna bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Lalu ke kolon. Kolon yaitu berfungsi sebagai tempat sementara kotoran. Lalu yang terakhir kloaka. Kloaka berfungsi sebagai lubang pengeluaran zat sisa pencernaan pada unggas. Sekarang saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada unggas. Sistem pernapasan pada unggas dimulai dari nares anteriores atau lubang hidung, lalu menuju ke cavum oris atau mulut, setelah itu ke glotis, yaitu lubang yang terletak sebelum laring, lalu menuju ke laring. Setelah dari laring yaitu menuju ke bronkus, yaitu cabang ke paru-paru, lalu menuju ke pulmo, yaitu paru-paru.
Dan sekarang saya akan menjelaskan sistem urogenital pada unggas. Sistem urogenital pada unggas dimulai dari ren atau ginjal yang berwarna merah, terdapat di kanan dan di kiri. Fungsi ren atau ginjal yaitu untuk ekskresi sisa metabolisme tubuh. Setelah itu menuju ke ureter yaitu salurannya, lalu bermuara di kloaka. Jadi di sini saya menggunakan jenis unggas berkelamin jantan. Jadi di sini terdapat 2 testis yang berwarna kuning ini. 2 testis ini berfungsi sebagai alat reproduksi pada ayam jantan tersebut. Selanjutnya dia ke ductus deferens, yaitu saluran yang sama seperti ureter, dan terakhir ke kloaka. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sistem nervosum atau sistem saraf pada pusat di ternak unggas, yaitu ada cerebrum atau otak besar, lalu ada cerebellum atau otak kecil, lalu ada medulla oblongata yaitu bagian dari batang otak, lalu ada medulla spinalis yaitu sumsum tulang belakang. Baiklah, begitu saja video praktikum anatomi dan fisiologi ternak dari saya. Terima kasih buat Ibu Tati Widianasari SPTMP yang sudah membimbing kami dalam mengerjakan praktikum ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.